Semangat pagi kakak-kakakku dari seluruh tanah air. Hari ini saya hadir kembali di ruang Bakia kakak-kakak, tentunya menyita waktu relaksasi untuk menyaksikan video saya. Memang berhari-hari saya sudah berupaya untuk memasuki wilayah digital, mendigitalkan buku-buku yang tersimpan di Facebook saya, yang semula hanya di album, sekarang saya simpan di YouTube dengan harapan bisa dinikmati secara utuh ketika saya tampilkan buku-buku sembari saya bercerita untuk melatar belakangi buku itu. Kakak-kakak yang bahagia, banyak buku yang saya koleksi terkait dengan buku-buku kepramukaan. Kali ini saya ambil bukunya Kak Yuti. Beliau adalah seorang pembina ya kawakan ya itu yang berasal dari Surabaya. Beliau sangat produktif menulis buku, bahkan beliau adalah seorang orang yang piawai menggunakan peralatan piano dan sebagainya. Beliau juga sangat pandai untuk bernyanyi dan menguasai beberapa notes sehingga beliau sangat ya sepantasnya kita hadirkan bukunya. Kakak sekalian yang bahagia, apa buku-buku yang akan saya tampilkan itu? Ini kakak-kakak yang saya tampilkan bukunya, mohon maaf. Ini adalah album yang ada di Facebook saya. Kemudian saya potong-potong untuk saya masukkan di dalam YouTube ini. Kakak yang berbahagia, saya punya buku ini, wajah dari Kak Yuti. Moga-moga beliau sangat bahagia, semangat, dan diberi kesehatan yang sangat luar biasa. Dan melalui video ini, rasa bangga saya untuk beliau. Mudah-mudahan saya bisa menulis seperti beliau, produktif seperti beliau. Di usianya yang sudah sepuh, beliau masih menghasilkan beberapa karya. Geladian ini Kak Yuti dan Kak Kajat yang membuat buku ini. Buku ini di dalamnya masih bentuk stensil kakak sekalian, dan kemudian di-revise menjadi yang lebih bagus lagi seperti kali ini. Oh, maksud kami yang pertama tadi yang sudah di-revise ya. Ini adalah yang sebelumnya masih dalam bentuk stensilan. Kemudian berkembang lagi menjadi ini. Ini rupanya sudah berbau-bau dengan desain yang sangat lumayan. Kemudian permainan penggalang, ini juga Kak Yuti. Dan ini rupanya sudah disentuh menjadi yang lebih bagus lagi kakak sekalian. Permainan siaga, ini sangat produktif beliau. Dan ini saya simpan dengan harapan memberikan suatu teladan bagi kita-kita yang masih dianggap belum sesepuh beliau untuk lebih produktif untuk menuliskannya. Ini sandi ambalan dan renungan. Ini dulu disakralkan untuk tidak boleh dibaca oleh ya seorang orang yang masih penggalang. Jadi ini khusus penegak, apalagi kalau mereka sudah bantara, karena di dalamnya ada sandi ambalan yang kalau itu dibaca secara umum tentunya akan tidak mengalami situasi yang sangat ya ritual ketika melakukan sandi ambalan itu. Itu dulu demikian dan sekarang tentunya tidak karena semuanya terbuka dan dulu sangat terbatas semacam ini. Jejak Pramuka juga demikian, Kak Yuti buat. Lanjut adalah macam ragam permainan. Di sini banyak permainan ya, bisa untuk energizer maupun untuk icebreaker. Ya. Tetapi juga kita ketahui bahwa pramuka itu sebetulnya adalah outdoor activity. Jadi aktivitasnya di luar gedung atau aktivitasnya di alam terbuka. Cocoknya demikian. Oleh karenanya permainan-permainan perlu disandingkan untuk bisa membuat suasana lebih menyenangkan pada adik-adik kita. Nah, permainan diberikan di balik itu ada suatu
keinginan bahwa mereka dibuat supaya solidaritasnya tinggi, tidak soliter, kemudian juga dia diberikan dengan permainan ini mereka tidak terasa ada semacam cohesiveness di antaranya. Kemudian yang perlu diketahui bahwa permainan ini hanyalah sarana, kemudian di balik itu nanti ada debrief ya, semacam briefing dari apa yang kita lakukan dan makna dari permainan itu. Dengan demikian ada penguatan pada diri seorang orang anggota pramuka, baik secara kognitif maupun afektif. Ini adalah membentuk satuan yang dibuat oleh beliau. Dan ini panduan membina. Barangkali ini cocok untuk para pembina, tetapi lebih cocok lagi adalah untuk para guru. Karena setelah diterapkan kurikulum bahwa pramuka itu merupakan ekstrakurikuler wajib. Nah, demikian agar terjadi suatu supporting oleh para guru di sekolah, maka guru juga harus mengenal beberapa kegiatan kepramukaan. Panduan membina ini dengan demikian beliau, para guru itu bisa terjadi suatu ya sinergitas dengan para pembina pramuka. Ini pegangan pembina juga nafasnya hampir sama dengan apa yang disampaikan pada buku yang lalu. Kakak sekalian yang berbahagia, pendidikan karakter melalui permainan. Memang permainan ditujukan untuk memberikan ragam kemampuan kepada anak untuk melakukan kegiatan yang menantang, untuk kegiatan yang penuh dengan energitas yang tinggi yang dilakukan mereka, kemudian juga membangun kebersamaan dan sebagainya. Disinilah pendidikan karakter dimasukkan di dalam kegiatan-kegiatan bermain. Dengan tidak terasa sudah terbangun sebuah karakter yang tentunya seperti halnya yang diinginkan oleh kita sekalian. Kakak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan tentunya, dan saya sangat menghargai Kak Yuti yang telah membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Yuti akan memberikan kepada kita sekalian sebuah nuansa, menginspirasi pada kita untuk berbuat yang lebih bagus. Dan tulisan menurut beberapa pemikir, ketika kita menulis, maka kita akan memberikan sesuatu momentum. Tapi di balik itu, ketika kita menulis, akan meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Kelak kalau kita tiada. Itu yang bisa saya sampaikan. Kakak sekalian, mudah-mudahan kita bertemu dalam beberapa koleksi yang saya tampilkan di video saya. Untuk yang akan datang, saya ingin mengangkat koleksi Kak Idi Sulaiman. Selamat malam dan salam pramuka.